Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang pertama dan kedua yang melihat Yesus setelah bangkit. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Anak-anak, kebangkitan Yesus adalah pengharapan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi bagi imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi, kebangkitan Yesus adalah berita buruk. Ketika itu, di hari Minggu pagi, pada waktu pagi hari masih gelap, Yesus bangkit dan para pasukan penjaga kuburan melihat prosesnya. Merekalah orang kelompok manusia pertama yang melihat Yesus setelah bangkit. Tetapi ketika berita kebangkitan itu dilaporkan kepada imam-imam kepala, mereka diberikan sejumlah besar uang supaya mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang dan mencuri mayat Yesus. Matius 28 ayat 12 dan 13. Tidaklah heran ketika Maria Magdalena datang ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Petrus dan Yohanes serta murid lainnya pergi ke kubur, juga Maria Magdalena. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka hanya melihat kain kafan terletak di tanah. Mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika murid-murid percaya bahwa Yesus sudah bangkit, mereka pergi meninggalkan kubur Yesus. Tetapi Maria Magdalena masih ingin mendapat kepastian. Maria membungkuk untuk melihat ke dalam makam dan melihat dua malaikat duduk di atas lempengan batu tempat tubuh Kristus dibaringkan. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Yohanes 20 ayat 11. Dia menangis karena dia menduga bahwa Tuhannya, tubuh Yesus, diambil dari kubur itu. Ketika itu, sambil bangkit dari posisi membungkuk, Maria mendengar suara Yesus yang menanyakan pertanyaan yang sama yang sebelumnya diajukan oleh para malaikat, tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yohanes 20 ayat 15. Pada awalnya, Maria tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara kepadanya. Tetapi kemudian, Yesus menyatakan dirinya sendiri kepadanya. Orang pertama selain pasukan-pasukan orang Roma. Berbahagialah orang seperti Maria Magdalena. Dia menangis ketika merasa kehilangan Tuhannya, dan Yesus segera menyatakan dirinya bahwa ia ada dekat dengan dia. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk memperoleh kebahagiaan seperti Maria Magdalena yang menangis ketika merasa kehilangan Tuhannya. Dan biarlah Tuhan akan segera menyatakan dirinya kepada kita bahwa Ia ada dekat dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.